Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahidul qahhar, al-azizul jabbar. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali lagi sama-sama sharing, sama-sama mengkaji tentang agama kita. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengar lagi, akan sama-sama mempelajari lagi tentang siapakah Tuhan kita. Lebih mendalami, lebih berkenalan dengan siapa itu Allah. Dan itu menyangkut tentang iman. Tapi sebelum itu kita akan sedikit membahas tentang takrif, pengertian tentang iman. Iman secara bahasa itu adalah at-tasdiq. Apa itu at-tasdiq? At-tasdiq itu adalah pengakuan. Sedangkan secara istilah, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal af'alu bil arkan. Tasdiq bil qalbi, pengakuan di dalam hati, wa iqrar bil lisan, pengucapan syahadat pada lisan, wal af'al bil arkan, dan perbuatan pada arkan, anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i, arkan wawu di sini adalah wawu atau penyambung, bukan pemisah, penyatu. Jadi antara tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wal af'al bil arkan itu satu kesatuan. Ketika seseorang sudah mengakui Allah dan Rasulnya di dalam hati, maka otomatis lisan juga arkannya akan melakukan hal-hal sesuai syariat Islam, menjauhi larangannya, mendekati kepada Allah, menjauhi larangannya, otomatis akan berusaha menuju takwa. Itu adalah iman. Dan menurut para ulama, iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazidu bertambah dan bit ta'ah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Yazidu wa yanqus itu adalah jawami'ul kalim, atau perkataan-perkataan yang rumit yang para ulama mensederhanakannya kepada kita agar mudah dimengerti oleh kita. Berbeda halnya dengan kita yang seringkali merumitkan hal-hal sederhana agar terlihat keren. Beda. Itu adalah para ulama. Ya. Kita sering kali lupa akan keberadaannya Allah. Kita tahu benar, kita yakin dengan hati kita bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Tapi ketika kita ditimpa musibah, ditimpa masalah, kita lupa mengandalkan tangan kepada Allah. Bukankah Allah itu yang selalu bersama kita? Bukankah Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita? Lantas apa yang menghalangi kita untuk mengadahkan tangan kita kepada Allah? Seorang yang beriman, atau yang di dalam hatinya keimanannya tertancap dengan kuat, maka akan melihat sesuatu dari kacamata keimanan. Contohnya seperti ini. Dalam sejarah dikatakan, tercatat dengan tinta emas, bahwa penaklukan kota Konstantinopel, kota terhebat pada dalam sejarah Eropa, yang belum pernah ditaklukkan
selama ribuan tahun, yang memiliki tembok kuat 3 lapis. Itu takluk di tangan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Tapi menurut orang-orang yang melihat segala sesuatu dari kacamata keimanan, takluknya Konstantinopel bukan pada tahun 1453, tapi takluknya Konstantinopel itu ketika Rasulullah mengucapkannya. Padahal ketika Rasulullah mengucapkannya, itu Rasulullah dihujat habis-habisan. Bayangkan ketika Rasulullah mengucapkannya, itu dalam keadaan perang. Madinah yang digempur dari luar oleh pasukan Ahzab, sementara di Madinah sendiri menggali parit bersama orang-orang Yahudi. Dan ketika itu Madinah itu belum menjadi sebuah negara yang kuat, yang besar, belum menjadi seperti itu. Ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu? Kota Konstantinopel atau kota Roma?" Rasulullah menjawab, kota Heraklius yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Kotanya Konstantinopel. Langsung dalam sekejap, orang-orang Yahudi di Madinah itu menghujat Rasulullah benar-benar. Rasulullah gila ini, Muhammad gila ini. Mana mungkin Konstantinopel, kota yang begitu kuat, yang belum pernah ditaklukkan oleh siapapun, pusat perdagangan di dunia pada saat itu, ditaklukkan oleh orang Muslim yang pada saat itu ingin diserang. Oh, ini mau mati, mau diserang, mau diserbu. Kok bisa-bisanya menghayal kejauhan kayak gitu? Tapi para sahabat mengimaninya. Selama bertahun-tahun, selama 800 tahun, dari generasi ke generasi, orang-orang Muslim yang beriman mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Bukan karena ingin mendapatkan kota terindah di dunia, bukan karena ingin mendapatkan kota perdagangan di dunia, pusat perdagangan di dunia, bukan. Tapi karena ingin membuktikan bahwa Rasul saya tidak pernah bohong. Dan itu yang tertanam dalam hatinya Al-Fatih. Ketika iman sudah ada di dalam hati, maka af'al dan iqrar bilisan secara otomatis akan mengikuti apa yang ada di dalam hati. Itu adalah iman. Kita terkadang lupa bahwa Allah itu yang Maha mendengar. Kalau kita lihat semua hal dari kacamata keimanan, maka kita akan mengetahui bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita, segala apapun itu, adalah karena Allah menyayangi kita. Karena Allah menyayangi kita. Coba, selama ini kita tidur, ada yang pernah ngejagain kita enggak? Enggak. Yang ngejagain kita adalah Allah. Coba, kalau misalkan kita ini bukan orang penting menurut Allah, lantas kenapa sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kehidupan? Toh kalau Allah mau tinggal cabut aja nyawa kita. Oh Allah, kamu gak berguna lagi di dunia, kamu cuma membuat kerusakan di dunia. Terus untuk apa Allah menjaga kita selama ini? Itu Allahnya yang kurang kerjaan, maaf ya, ini cuma istilah doang. Allahnya yang kurang kerjaan atau kitanya yang berharga menurut Allah? Kitanya yang berharga menurut Allah. Terkadang apa yang kita lihat dari kenyataan itu membutakan kita. Kita hanya melihat kesusahan, kesengsaraan. Ketika dunia benar-benar gelap buat kita, benar-benar gak ada tempat lagi buat kita, maka tutuplah mata kita. Biarkanlah kacamata keimanan yang menuntun kita melihat dari sisi keimanan. Biarkan Allah yang membimbing kita. Kadang dunia itu membutakan kita atas keimanan kita. Terkadang Allah mencabut segalanya dari kita agar kita tahu bahwa hanya Allah lah tempat kita meminta.
Allah mencabut segalanya dari kita. Karena Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa hanyalah Allah satu-satunya tempat kita berlindung. Ini loh saya, tempat kamu berlindung, tempat kamu meminta. Karena sayalah satu-satunya pengabul doa. Ketika kita melihat orang-orang menjauh dari kita, fi waqti syiddah, dalam keadaan sempit, fa'lam, maka ketahuilah anna Allah, sesungguhnya Allah yuridu ayatan Allah sendiri yang ingin menyelesaikan masalah kita. Fa'lam, ketahuilah Allah sendiri berbicara dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian permisalan-permisalan, cobaan-cobaan yang kaum-kaum terdahulu rasakan? Mereka ditimpa masa, wa zulzilu, kemelaratan, kesengsaraan, dan zulzilu, guncangan. Guncangan di sini permasalahan hati, guncangan dalam hati. Ketika kita ditimpa masalah, maka hal yang paling terberat buat kita untuk menghadapi adalah guncangan dalam hati. Wa zulzilu hatta yaqula rasul, sehingga Rasul dan orang-orang mukmin yang mengikuti bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Tuh, ketika Allah membicarakan tentang surga, tentang pertolongan Allah, maka yang Allah katakan di sini itu ditimpa masa, wa zulzilu, sampai orang-orang beriman, bahkan Rasulnya mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya rahmat Allah, kapan datangnya pertolongan Allah, sampai benar-benar gak ada lagi yang bisa menolong selain Allah. Baru di sana Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu sungguh sangat dekat? Semakin sulitnya